Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita berjumpa lagi, sudah lama sekali ya tidak berjumpa karena kesibukan dan sebagainya. Ya, hari ini saya akan membahas terkait dislipidemia pada keadaan khusus. Ini ada beberapa yang akan dibahas, cuma nanti mungkin kita akan bagi beberapa part ya. Yang pertama yang paling sering, dislipidemia pada pasien diabetes mellitus. Nah, jadi DM tipe 2 itu dapat meningkatkan faktor risiko seperti dislipidemia, hipertensi, inflamasi, stres oksidatif, dan koagulasi. Jadi pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis DM, memang ada tempatnya kita periksakan juga profil lipid. Karena biasa temenan tuh mereka ya, diabetes dan juga dislipidemia. Kalau hipertensi kan ya otomatis ya, pasien datang pasti ditensi ya. Jadi udah ketahuan. Nah, dislipidemia ini ya terkadang sering terlewatkan. Jadi perlu kita periksakan kolesterol. Nah, profil lipid ini memang perlu ya diperiksa saat diagnosis DM ditegakkan. Nah, dan selain itu, kalau misalnya sudah ditegakkan dan memang terbukti ada dislipidemia, ya kita pastikan dulu nih saat memulai pemberian statin, kita nilai berapa nih kadar kolesterolnya ya, terutama LDL-nya. Lalu setelah itu kita cek 4-12 minggu setelah terapi atau bila ada perubahan dosis statin. Jadi misalnya sudah ketahuan LDL-nya sekian, kita berikan simvastatin misalnya. Nah, itu pada awal-awal kita bisa evaluasi 1-3 bulan kemudian kita lihat LDL-nya berapa menurunnya, apakah sudah mencapai target atau belum. Jika memang dibutuhkan target yang lebih agresif, maka kita bisa naikkan dosisnya ya. Yang misalnya tadi simvastatin bisa kita ganti jadi atorvastatin dan lain sebagainya. Dan pada saat perubahan dosis statin juga kita perlu evaluasi apakah perubahannya itu memberikan dampak signifikan pada penurunan LDL misalnya gitu. Lalu bisa diperiksa setiap tahunnya untuk menilai respon terapi serta kepatuhan pasien. Nah, menurut ADA, American Diabetes Association, statin intensitas tinggi harus diberikan pada pasien DM yang disertai penyakit kardiovaskular. Ya, jadi ini jelas sekali DM dengan CAD, langsung kita berikan statin dosis tinggi. Atau pasien di atas 40 tahun dengan satu atau lebih faktor risiko penyakit kardiovaskular itu kita berikan statin intensitas tinggi. Kalau statin ini sedang itu direkomendasikan pada pasien di bawah usia 40 tahun dengan faktor risiko penyakit kardiovaskular yang multiple atau kadar LDL di atas 100. Jadi patokannya harapannya itu LDL di bawah 100. Kalau di atas 100 kita langsung mulai dengan terapi statin ya. Mau intensitas sedang ya atau tinggi itu tergantung dari profil pasien masing-masing. Nah, kalau misalnya pasien DM dengan kardiovaskular, maka targetnya LDL-nya lebih rendah lagi, yaitu kurang dari 70. Jadi pada pasien DM ya, ada riwayat infark miokard misalnya gitu, maka targetnya kurang dari 70. Kalau nggak tercapai dengan statin intensitas tinggi, maka kita bisa kombinasi dengan ezetimibe atau PCSK9 inhibitor. Ini penelitian dari Subardi dan kawan-kawan, ya guru kita, bahwa prevalensi dislipidemia pada pasien yang baru terdiagnosis DM lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa DM. Jadi sebanyak 1.591 subjek yang terdiri dari 640 laki dan 951 perempuan, prevalensi DM yang baru terdiagnosis adalah 8,4%. Yang dimana hiperkolesterol, hipertrigliserid, dan kadar HDL rendah itu ada sebanyak 66,1%, 54,3%, dan 38,6% secara berturut-turut. Kalau dari ESC tahun 2019, pasien dengan DM tipe 2 dengan resiko sangat tinggi penurunan LDL lebih dari 50% dari nilai dasar dan target LDL kurang dari 55 direkomendasikan. Ya. Jadi kalau misalnya ini lebih ekstrim lagi ya, itu diharapkan kurang dari 55 ya dengan penurunan LDL lebih dari 50%. Dan ngomong ini saat ini dibuat pada tahun kalau nggak salah 2020 ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah memang ada yang terbaru ya untuk target penurunan LDL itu semakin kesini semakin rendah targetnya ya, apalagi dengan pasien DM dengan resiko yang sangat tinggi. Kalau DM tipe 1 itu juga direkomendasikan pada resiko tinggi atau sangat tinggi. Tapi sebelum dimulai terapi kombinasi, intensifikasi dosis statin harus terlebih dahulu dilakukan. Kalau gagal baru dikombinasi dengan ezetimibe. Kalau dari Endocrine Society tahun 2020, pasien dengan DM tipe 2 dan faktor risiko kardiovaskular lainnya itu direkomendasikan untuk dimulai terapi statin
di samping modifikasi gaya hidup dan untuk menurunkan resiko kejadian kardiovaskular. Nah, kalau pasien yang tipe 2 yang telah memakai statin dan target LDL telah tercapai, namun trigliseridnya masih di atas 150, maka boleh ya ditambah dan ditambah dengan 2 tambahan faktor risiko, maka kemudian EPA 4 gram per hari direkomendasikan. Ya ini dengan catatan kalau LDL-nya sudah oke, tapi kok trigliseridnya masih belum oke, gitu ya. Nah, maka kita bisa tambahkan EPA. Nah, kalau pada pasien DM tipe 1, umur 40 tahun dan lebih dari itu, dan atau dengan durasinya DM-nya udah lebih dari 20 tahun, dan atau dengan komplikasi mikrovaskular, maka statin direkomendasikan tanpa memandang skor resiko kardiovaskular. Jadi gampangnya, DM tipe 1 umur 40 tahun, gitu ya, udah durasinya lebih dari 20 tahun, maka bisa diberikan statin. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Nah, ini suatu summary-nya dari tabelnya. Kurang dari 40 tahun, kalau nggak ada PJK, nggak usah. Kalau ada, maka kita berikan statin yang high intensity. Kalau lebih dari 40 tahun tapi nggak ada PJK, maka kita pakai yang moderate ya. Kalau yang ada PJK-nya, maka kita pakai high intensity. Seperti itu. Nah, ini kalau efek obat antidiabetes ternyata dia mempunyai pengaruh terhadap profil lipid. Jadi misalnya pada pasien DM dan dislipidemia, kita berikan metformin, itu dapat menurunkan LDL juga. Walaupun ya tentunya nggak setinggi pemberian statin gitu ya. Cuman ada efeknya menurunkan LDL. HDL juga bisa meningkat, trigliserid bisa rendah ya dari metformin. Kalau glycezid lebih ke arah trigliserid. Glimepiride meningkatkan HDL. Pioglitazone meningkatkan HDL, meningkatkan kolesterol total, menurunkan trigliserid. Kalau sitagliptin, vidagliptin lebih ke arah HDL, inagliptin tidak ada efek. Danugliptin nih kayak belum pernah nemu juga ya. Kalau karena empagliflozin sih ya yang sering itu dapat meningkatkan LDL, bahkan jadi harus agak waspada. Liraglutide menurunkan trigliserid, dulaglutide menurunkan LDL. Jadi kalau kita ngelihat sekilas aja, lihatnya di sini yang paling bagus ternyata metformin ya, karena dia bisa menurunkan LDL. Ya, kedua mungkin ini ya, danugliptin atau dulaglutide. Sedangkan yang lain itu dapat meningkatkan LDL. Tapi di sisi lain ya kalau misalnya LDL sudah bagus tapi HDL-nya belum bagus ya, mungkin bisa kita berikan tambahan glimepiride ya, vidagliptin, sitagliptin dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah pasien-pasien dislipidemia pada sindrom koroner akut. Ini juga sering kita temukan ya. Pemberian statin intensitas tinggi pada saat serangan ya. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien dengan ACS gitu ya, itu pertama-tama langsung salah satunya ya kita berikan statin yang high intensity. Bukan serta-merta untuk menurunkan kolesterol secara cepat, itu enggak. Tapi dia juga mengurangi efek inflamasi. Dan juga ternyata penelitiannya dapat menurunkan angka tindakan revaskularisasi serta meningkatkan usia harapan hidup. Dan statin intensitas tinggi harus diberikan pada awal serangan, 1-4 hari sesudahnya, dan dilanjutkan dengan penyusunan dosis hingga target kurang dari 70. Jadi kalau udah jelas ya pasien ada ACS, maka target LDL-nya lebih rendah lagi yaitu kurang dari 70. Dan juga diperiksakan 4-6 minggu pasca onset sindrom koroner akut. Jadi gampangannya sebulan gitu ya. Sebulan dikasih, cek lagi sebulan kemudian. Nah, kalau yang akan menilai PCI, atorvastatin dosis tinggi akan memperbaiki skor TIMI dan juga mengurangi angka MACE atau Major Adverse Cardiovascular Event. Kalau nggak salah ya. Oh ya, inilah angka kardiovaskularnya. Serta memperbaiki aliran darah miokard. Nah, kalau statin kombinasi dengan ezetimibe atau PCSK9 itu dapat dipertimbangkan ya apabila target LDL tidak tercapai dengan statin dosis maksimal atau statin dosis yang dapat ditoleransi gitu ya. Dan ini seperti yang poin pertama, statin mempunyai efek pleiotropik, yaitu banyak sekali ya fungsi-fungsi selain menurunkan kolesterol gitu ya. Dapat memperbaiki fungsi endotel, menghambat remodeling, menstabilkan plak, serta menurunkan stres oksidatif dan inflamasi pada dinding pembuluh darah. Jadi ya nggak serta-merta nurunin kolesterol, jadi banyak sekali efek-efek yang dihasilkan oleh statin. Dan skor Framingham ini dapat kita pakai untuk menilai prediksi risiko terkenanya penyakit kardiovaskular. Nah, kalau misalnya berdasarkan tingkat skornya, kalau yang tinggi itu di atas 20%, ingatnya gini aja, kalau menengah 10-19% gitu ya. Nah, kalau ini skor CHT ini kalsium skor ya kalau nggak salah. Itu merupakan pemberian statin yang dimana kalau skornya lebih dari 100,
maka ada tempatnya dengan diberikannya statin. Oleh karena resiko terkena kardiovaskular 10 tahun ke depan itu besar, yaitu sebesar lebih dari 7,5 gitu. Nah, kalau dari panduan dari American Association of Clinical Endocrinologists dan American College of Endocrinology, resiko ekstrim dan juga ditetapkan target terapi yang meliputi LDL, kolesterol non LDL dan ApoB. Nah, ini ApoB yang tadi waktu itu kita pernah bahas juga ya. Kalau dari ESC 2019, nah ini hampir sama sih prinsipnya. Kalau LDL nggak tercapai dengan statin dosis maksimal, maka bisa kombinasi dengan ezetimibe ya. Kalau gagal baru ditambah PCSK9. Kalau pasien yang intoleran terhadap statin atau dikontraindikasikan dapat diberikan ezetimibe. Nah, ini penting juga ya. Jadi statin itu bisa juga meningkatkan fungsi liver. Ya nggak semua sih, cuman ya bisa gitu ya. Jadi makanya kita perlu memeriksa enzim hati. Nah, kalau apabila ditemukan SGPT yang meningkat lebih dari 3 kali, maka statin dapat dihentikan dan dapat dicek ulang pada minggu keempat atau sampai ke-6. Ya, ini mungkin lebih ke arah drug induced liver injury yang diakibatkan oleh pemberian statin. Tapi ingat ya, lebih dari 3 kali. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 kali, ya sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan kita harus cari apakah memang dia basicnya ada penyakit liver sebelum kita berikan statin gitu. Kalau enzim otot itu hanya dianjurkan sebelum terapi karena efek samping seperti ini CK ya maksudnya ya. Maka karena statin itu bisa menyebabkan miopati. Itu efek samping yang tersering ya, miopati. Dan juga dapat meningkatkan risiko terkena DM. Nah, ini jadi karena itu pemeriksaan HbA1c dapat dilakukan secara reguler. Jadi tapi sebenarnya sih meningkatkan resikonya ini tidak besar ya, kecil. Dan di sisi lain, pasien dengan dislipidemia tentu cenderung akan terjadi diabetes. Begitu juga dengan diabetes akan cenderung terjadi dislipidemia. Jadi ini sebenarnya sangat kecil sekali untuk mendekatkan resiko terjadinya diabetes. Nah, ini rangkumannya pada pasien-pasien ini sebenarnya ada yang lebih baru lagi ya. Kalau nggak salah nih ada yang lebih baru lagi. Jadi kalau very high risk kurang dari 70 targetnya, bahkan sekarang nih kalau udah ada ACS itu kurang dari 50 ya. Kurang dari 50. Nah, kalau di sini yang high intensity statin itu yang dimaksud adalah dia dapat melakukan LDL lebih dari sampai dengan 50%. Kalau moderate 30 sampai 50, kalau low itu kurang dari 30. Contohnya yang high itu adalah atorvastatin 40 sampai 80 atau rosu 20 sampai 40. Dah dua ini yang perlu kita hafal benar-benar nih. Kalau lainnya tuh simvastatin dan lain sebagainya biasa kita berikan ya, sering ya untuk moderate. Tapi kalau yang udah high itu atorvastatin atau rosuvastatin dengan dosis seperti ini. Nah, ini dia yang baru saya omongin. Jadi 55, maaf ya, bukan 50. Ya, kalau resiko ekstrim ini targetnya kurang dari 55. Kalau sangat tinggi kurang dari 70. Kalau tinggi targetnya kurang dari 100. Nah, sebenarnya sekarang sih sebisa mungkin kurang dari 100 ya. Ya, karena resiko yang sering kita temui pada pasien itu sudah minimal tuh resiko sedang lah ya. Maka kita targetnya kurang dari 100. Tapi kalau ada penyakit arteri koroner, nah kurang dari 70. Tapi kalau misalnya PKV progresif, maka kurang dari 55. Nah, kalau target lipidnya, nah ini ya tadi ya, sebenarnya dari yang sebelumnya. Kalau total kurang dari 200, LDL tadi tergantung resikonya. Non HDL ini sebenarnya juga jarang sih ya kita lihat. Kalau triglyceride kurang dari 50, kalau ApoB, nah ini juga jarang sih sebenarnya. Cuman terkadang adalah satu dua yang suka periksa tuh ApoB. Kalau kurang dari 90 itu pada pasien risiko tinggi ya termasuk DM. Kurang 80 sangat tinggi, kurang dari 70 risiko ekstrim. Ya. Oke, mungkin itu aja yang akan kita bahas, yaitu DM dan ACS dulu. Untuk berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar kalau ada yang ingin ngasih tambahan atau koreksi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.